قاف والقرآن المجيد. Sekarang kita bahas tentang ghibah yang diperbolehkan. Kita katakan hukum ghibah adalah dosa besar. Dia adalah kezaliman, berbuat zalim kepada saudara. Namun ghibah tersebut dibolehkan dalam kondisi darurat. Ingat, sebagaimana babi hukum asalnya haram, namun terkadang boleh dimakan dalam kondisi apa? Darurat. Tapi tidak boleh kenyang-kenyang ya. Apalagi dibuat dendeng dibawa pulang, tidak boleh. Jadi darurat tuqaddaru biqadariha. Darurat diukur sesuai dengan seperlunya, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Jadi ghibah terkadang boleh tapi seperlunya, tidak boleh berlebih-lebihan. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar menyebutkan suatu syair tentang yang mengumpulkan ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Syair tersebut berkata, "Adz-dzammu laisa bighibatin fi sittatin." Ghibah atau celaan bukanlah ghibah pada 6 perkara atau 6 orang. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin, yaitu seorang yang sedang mengadu atau orang yang sedang mengenalkan atau orang yang memperingatkan. Walimudhirin fisqan wa mustaftin. Demikian juga orang yang menampakkan kefasikan, dia pamer-pamer maksiatnya digibahi enggak apa-apa. Au mustaftin, dan orang yang minta fatwa. Wa man talabal i'anah fi izalati munkarin. Wa man talabal i'anata fi izalati munkarin. Demikian juga orang yang mohon pertolongan dalam rangka menghilangkan kemungkaran. Ini 6 perkara yang dibolehkan ghibah di dalamnya. Intinya ini demi kemaslahatan. Intinya ini semua demi apa? Kemaslahatan. Jadi saya contohkan misalnya kita sekeluarga, kita ngobrol sama ibu kita tentang adik kita. Adik kita parahin, tukang gini, kita gibahin adik kita, enggak apa-apa. Karena memang tujuan kita bukan merendahkan dia, tapi tujuan kita untuk memperbaiki apa? Adik kita. Ini sering terjadi dalam keluarga. Kita ngomongin adik kita ngomongin ipar kita, bukan untuk menghina dia, tapi bagaimana ini solusi masalah apa yang harus kita hadapi. Jadi ini demi kemaslahatan, enggak ada masalah. Tapi ingat sesuai dengan kadarnya. Yang pertama, mutadhallim, yaitu orang yang sedang mengadu. Dia teraniaya kemudian dia mengadu kepada sultan atau kepada hakim. Maka dia boleh berkata, "Wahai hakim, wahai polisi, si fulan telah mengenai saya demikian-demikian. Dia telah mendolimi saya demikian-demikian. Dia telah berbuat lalim kepada saya demikian dan demikian." Dia sebut namanya fulan bin fulan. Ya, ini tidak jadi masalah. Dia mengadu. Kalau dia bilang, "Pak polisi, ada orang mencuri barang saya." Siapa? Waduh, saya takut ghibah Pak polisi. Ya sudah, enggak usah ditangkap. Gimana mau ditangkap, enggak tahu orangnya, paham? Jadi namanya boleh. Jadi dia sedang mengadu, maka dia sebutkan kezaliman yang dia alami. Ini enggak apa-apa, ini ghibah. Ini memang enggak ada masalah. Ada maslahat yang dia kehendaki. Sama, dia minta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Wahai si fulan telah melakukan demikian-demikian. Ya, kemungkaran tersebut bukan berkaitan dengan dia, tapi kemungkaran berkaitan orang lain. Ini bahaya. Dia menjual khamar misalnya, dia menjual sabu-sabu misalnya, lapor, tidak ada masalah. Ini itu bukan apa? Bukan ghibah. Itu ghibah, tapi dibolehkan. Paham? Itu ghibah yang dibolehkan, bahkan ghibah yang diwajibkan. Yang ketiga misalnya meminta fatwa, mustaftin, minta fatwa. Ya. Ini kita minta fatwa, terkadang kita sebutin, Ustadz, bapak saya zalim sama saya, istri saya zalim sama saya, suami saya zalim sama saya ada masalah sama istri saya ada masalah sama kakak saya. Dia sebutin, menggibahi orang tuanya, menggibahi istrinya. Ini tidak apa-apa, karena dalam rangka mencari fatwa. Kalau dia bisa sembunyikan lebih baik. Dia mengatakan misalnya, "Gimana Ustadz, ada kasus suami istri begini-begini." Padahal dia sendiri yang mengalami. Demi untuk menjaga kehormatan apa? Istrinya. Ya. Ustadz tentunya kalau tahu masalah dia tidak boleh ember. Dia harus diam, ini rahasia ya. Jangan dia, "Oh saya tahu orang itu yang masalah, dia pernah datang sama saya," gitu. Hati-hati ibu-ibu terkadang ember ya, terkadang. Jadi ada orang bangga kalau tahu masalah orang lain. "Oh saya tahu tuh dia begini dia." Jadi dia bangga kalau tahu problematika banyak orang. Akhirnya dia ember sana sini. Saya sering nasihati para ibu-ibu jangan ember ibu-ibu. Tidak lama kemudian ibu-ibu ada yang bantah, "Ustadz, bapak-bapak juga ember." Ya. Bukan cuma ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tidak mengingkari bahwasanya mereka tidak ember. Ya. Tapi dia bantah, bukan cuma ibu-ibu yang ember, bapak-bapak juga apa? Ember. Ya sudahlah.
Tentunya tidak semua ibu-ibu, tentunya tidak semua bapak-bapak ya. Jadi kalau bisa dia bertanya tanpa menyebutkan orang itu yang terbaik, namun terkadang perkaranya susah, dia harus sebutin supaya perkaranya lebih jelas. Ada masalah dengan istri saya karena lebih hidup masalah tersebut tatkala dia nyebutin dia dan dirinya karena dia yang menjalani problematika tersebut. Dan itu tidak mengapa. Dalilnya apa? Hind bintu Utbah. Hind bintu Utbah, kalau kita bilang Hindun ya. Hind bisa Hindan, bisa Hindun, bisa Hindin, tapi Hind bintu Utbah istrinya Abu Sufyan. Dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena anaknya Ramlah Ummu Habibah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hind bintu Utbah berkata, "Inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi." Wahai Rasulullah, Abu Sufyan suamiku pelit. Ini gibah Abu Sufyan atau bukan? Gibah Abu Sufyan, tapi dia sedang cari fatwa. Dia bilang, "Wahai Rasulullah, sungguhnya suamiku Abu Sufyan pelit. Dia kasih saya tapi pemberiannya tidak cukup, nafkahnya tidak cukup untuk saya dan tidak cukup untuk anak-anakku." Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam, kecuali kalau saya ambil dari dia dan tidak tahu. Bagaimana hukumnya? Saya ngambil duit dia tidak tahu. Hati-hati ibu, jangan salah paham di sini ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf." Ambil saja yang cukup buat kamu dan anak-anakmu sewajarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai salah paham, berarti boleh ngambil uang suami meskipun dia tidak tahu. Ini berkaitan dengan suami yang pelit, yang tidak mencukupi keperluan secara ma'ruf. Jangan seorang istri ngambil uang suaminya, kenapa dia tidak belikan saya mobil? Oh, itu berlebihan. Enggak harus suami belikan mobil buat istri, enggak harus. Enggak harus. Ngambil duit buat apa? Belikan emas, ya enggak harus beli emas banyak-banyak ya. Tapi kalau kurang ternyata uang sekolah anak enggak cukup, uang makan dia tidak cukup, uang ke rumah sakit tidak cukup, ya ini boleh ngambil ya secukupnya, sewajarnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan namanya maling. Enggak boleh ya. Jadi saya katakan sebaiknya tidak menyebut nama orang, tapi kalau terpaksa kita sebut ya tidak ada masalah dalam rangka untuk meminta fatwa. Kemudian gibah yang dibolehkan adalah muhadzir, memperingatkan kaum muslimin dari keburukan. Inilah yang dikeluhkan oleh para ahli hadis tatkala memperingatkan dalam ilmu jarh wa ta'dil. Si rawi ini kadzab, perawi ini dajjal, perawi ini pendusta, perawi ini hafalannya lemah, perawi ini rusak hafalannya di akhir hayatnya, perawi ini suka melakukan tadlis, penipuan, perawi ini begini. Ini tidak mengapa demi untuk kesahihan suatu hadis. Oh, kalau enggak boleh gibah, hadis dhaif, hadis palsu tidak bisa dibedakan dengan hadis yang sahih. Maka mereka menyebutkan aib-aib para perawi dan memang sengaja disebutin dalam rangka untuk menjaga keutuhan kesahihan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang dilakukan oleh para ulama tatkala membantah ahlul bidah. Mereka sebutkan kesatannya begini. Tidak mengapa sebutin kesalahan demi untuk menjaga agama agar orang tidak terpedaya dengan perkataan dia. Ya. Namanya memperingatkan. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu dari Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha, ya. Fatimah bintu Qais ini dilamar oleh dua orang, satu Muawiyah, satu Abu Jaham. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, ya, bagaimana dengan dua calon ini?" Dia tanya kepada Nabi. Maka Nabi SAW peringatkan, kata Nabi SAW, "Wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu." Adapun Muawiyah miskin, tidak punya harta. "Wa amma Abu Jaham fala yadha'ul asa an atiqihi." Adapun Abu Jaham selalu meletakkan tongkat di pundaknya. Maksudnya dharrabun linisa, tukang pukul istri. Jangan nikahi dua-duanya. Ingkahi Usama, nikah saja dengan siapa? Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi Nabi menyebutkan aibnya Muawiyah, kata Nabi miskin. Ini aib atau bukan? Nabi menggibah Muawiyah. Nabi menggibah juga Abu Jaham, kata Nabi Abu Jaham suka mukul istrinya. Tapi dalam rangka kemaslahatan. Tidak ada masalah. Memperingatkan dua orang ini jangan nikah saja dengan yang lain. Akhirnya nikah dengan Usama bin Zaid. Padahal disebutkan Usama orangnya hitam. Dari sisi fisik maksudnya mungkin tidak sebagaimana Muawiyah dan Abu Jaham, tapi alhamdulillah
dia bahagia dengan menjalankan apa? Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud saya Nabi menyebutkan aib Muawiyah dan aib Abu Jaham berkaitan dengan kemaslahatan siapa? Fatimah binti Qais. Ini Nabi bergibah dalam rangka kemaslahatan satu orang. Bagaimana lagi tentang kemaslahatan umat? Enggak ada masalah kita. Dari dulu para ulama sudah membantah kesalahan-kesalahan. Ibnu Taimiyah dalam bukunya membantah berbagai macam kelompok, berbagai macam orang dia bantah. Sebutin namanya dia bantah karena kesalahan. Kalau tidak dibantah, orang tidak tahu kesalahan tersebut. Ya. Tentunya bantah dengan adab, dengan aturan bantahan yang benar, yang kosong dari cacian dan makian. Ya. Bantah yang sewajarnya, bantah yang terkadang kita lihat kesalahan, kalau kita tak bantah, gimana kita takut ditanya oleh Allah kenapa engkau tidak luruskan? Kita khawatir juga. Tapi kalau kita bantah, banyak yang khawatir. Tuduh macam-macam lah, tuduh inilah, tuduh anulah, dituduh gibah lah. Ya ini gibah tapi wajib. Kita bilang ini gibah tapi apa? Wajib ya. Tapi itu urusan seorang ustaz dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia membantah dalam rangka untuk menghina atau dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau apa namanya? Mau selamat ya sudah enggak usah bantah-bantah, dia santai saja. Tidak perlu bantah-bantah daripada dicela orang, tapi dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu kesalahan, kenapa tidak dibenarkan? Kenapa tidak bernahi mungkar? Jadi Yahya bin Sa'id berkata kepada Malik dan Ats-Tsauri dan Al-Laits bin Sa'ad dan juga Al-Auza'i tentang seorang yang tertuduh berdusta dalam hadis atau seorang perawi yang tidak hafal. Mereka berkata, "Bayyin amrahu," jelaskan perkaranya, jelasin pada umat perkaranya. Ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, "Aku merasa berat untuk berkata si fulan demikian, si fulan demikian." Dia takut menjelaskan kesalahan seorang. Kata Imam Ahmad, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahilu sahih minas saqim." Kalau kau diam, saya juga diam, terus bagaimana orang bodoh tahu itu kesalahan? Kalau semuanya diam, terus bagaimana? Kalau semua kesalahan didiamkan, yang beribadah dengan bid'ah, yang beribadah dengan joget-joget tidak ada yang bantah, yang berbicara tentang akidah ngawur tidak ada yang bantah, terus bagaimana masyarakat? Jelaskan dengan adab. Anda dicela masyarakat biarin aja, itu urusan, tidak ada masalah. Ya. Urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas Anda menjelaskan apa? Kebenaran. Yang kesalahan harus diingatkan. Kalau Anda tidak jelaskan, orang-orang tukang pencela tersebut bagaimana mereka tahu bahwasanya orang ini salah? Dan subhanallah, terkadang kita menjelaskan kesalahan, orang-orang itu celah kita, tidak ada masalah. Yang penting dia tahu itu salah. Paham? Yang penting mereka yang tukang celah tadi tahu ini kesalahan, itu tujuan kita tercapai. Meskipun kita jadi korban misalnya dimaki-maki oleh mereka, tidak ada masalah. Yang penting mereka tahu ini apa? Kesalahan, tidak diikuti. Demikian juga ghibah dibolehkan bagi orang-orang yang menampakkan kefasikan, wa muzhirin fisqan tadi. Orang yang tidak malu-malu, mujahir bil ma'siyah, menampakkan kemaksiatan. Ya, kita bilang tidak ada masalah. Dia buka auratnya di mana-mana, dia berzina, pamer-pamer zina aja, dia minum khamar, main judi, ya, tanpa malu-malu, maka orang ini tidak apa-apa digibahi. Ya. Tidak jadi masalah. Apalagi kita untuk memperingatkan orang ini, tidak ada masalah.